Salam, selamat pagi. Kita akan masuk di dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat bacaan kita terdapat di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan temanya adalah melekat kepada Tuhan supaya berbuah. Ayat yang menjadi nasnya adalah pada ayat yang ke-5a yang berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tanaman anggur merupakan tanaman khas yang ditanam hampir semua petani orang di Israel pada zaman dulu. Selain gandum dan tanaman buah-buahan yang lain. Dan Tuhan menggambarkan relasi hubungan antara Allah dengan Israel sebagai pohon anggur pilihannya. Sayangnya Israel yang dipelihara Tuhan justru rupanya mereka mengecewakan hati Tuhan. Karena mereka tidak menghasilkan buah seperti yang diharapkan oleh Tuhan. Dalam Yeremia mengatakan, aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan. Sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon berbau busuk, pohon anggur liar. Yeremia 2 ayat 21. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui perumpamaan itu, maka tentang pokok anggur ini ada dua hal yang penting yang menjadi pembelajaran kita bagi orang-orang percaya. Yang pertama adalah bahwa persekutuan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Itu kata kunci yang pertama. Ranting itu harusnya melekat pada pokok anggur. Kalau ranting itu tidak melekat, maka sampai kapanpun ranting itu tidak akan bertumbuh, apalagi berbuah. Jika ranting tidak berbuah dalam jangka waktu tertentu, maka dia pastilah akan dipotong, dibersihkan. Ranting yang dipotong tentu akan mengering dan mati karena tidak mendapat asupan makanan. Ranting itu maka tidak ada lagi gunanya. Dia akan dibuang dan kemudian dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yohanes 15 ayat 6. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka membangun persekutuan yang akrab, yang intim dengan Tuhan adalah sesuatu hal yang mutlak, yang harus ditaati. Dan firman Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, maka ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 14 ayat yang keempat. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang menjadi penting? Yang kedua adalah pokok anggur adalah menghasilkan buah. Syarat utama untuk dapat menghasilkan buah adalah melekat pada pokok anggur. Firman Tuhan mengatakan barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh sebab itu dibutuhkan kerelaan untuk diproses agar bisa bertumbuh dan berbuah. Setiap ranting yang ada padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat yang kedua. Bapak Ibu, itu artinya setiap ranting itu harus dibersihkan dia supaya semakin subur. Ketika kita mau membuka diri kepada Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus tinggal masuk di dalam kehidupan kita. Kita mau tunduk di dalam pembentukan Tuhan, mau dibersihkan, maka hidup kita siap untuk menghasilkan buah. Memang proses itu tidak mudah, tidak enak dan seringkali menyakitkan. Tetapi dengan demikian maka kita bisa berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas pemberitaan firman-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami supaya kami bisa menjadi anggur yang berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.